Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum uji sensitivitas dari kuman bakteri sampel ayam yang diare. Materi ini diambil dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner semester 2. Baiklah, sebelum itu perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clarissa Anastasia Halwa dengan NIM 2409511105 dari kelas A. Dengan dosen pengampun, Dr. Hewan Hapsari Mahatmi, MP, Profesor Dr. Hewan Inenga Besung, MSI, Dr. Hewan I Gusti Ketut Suwarjana, MP. Baiklah, kita masuk ke case-based learning. Seorang peternak ayam memiliki seekor ayam yang terkena diare. Ia ingin mengetahui apa penyebab dari seekor ayam tersebut diare. Maka dari itu, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan ingin membantu dan mengidentifikasi bakteri penyebab seekor ayam tersebut diare. Nah, tahap uji yang akan dilakukan itu ada 4. Yang pertama itu isolasi bakteri, kedua pewarnaan gram, ketiga uji biokimia dan gula-gula, yang keempat uji sensitivitas dan antibiotik. Baik, lanjut. Yang pertama, isolasi bakteri. Isolasi bakteri adalah proses penting untuk memisahkan dan menemukan satu jenis bakteri sehingga dapat menghasilkan koloni yang murni. Dengan mengisolasi bakteri, kita dapat mempelajari interaksi antara mikroba dan lingkungan sekitar mereka, serta fungsi spesifik yang mungkin dimiliki oleh bakteri tersebut. Oke, kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan laboratorium yang akan kita pakai, yang pertama ada cawan Petri. Nah, cawan Petri ini berfungsi sebagai media perkembangbiakan oleh bakteri yang akan kita gunakan. Lalu, pastinya ada sampel ayam yang akan kita uji. Lalu ada api busen untuk sterilisasi lingkungan saat kita melakukan praktikum. Lalu ada alkohol steril, sterilisasi OC sebagai alat pengambilan sampel ayam. Lalu ada inkubator untuk menginkubasi bakteri. Dan ada autoklaf. Yang pertama adalah sterilisasi OC dengan menggunakan api busen. Dipanaskan lalu diangin-anginkan agar dingin. Setelah dingin, ambil sampel ayam, feses ayam yang diare. Selanjutnya, OC dioleskan di cawan Petri atau media agar kita dengan metode pengenceran. Nah, metode ini baik untuk mendapatkan koloni tunggal terpisah. Pada teknik ini, goresan tidak dibuat terputus pada kira-kira 1/4 bagian dari permukaan cawan Petri. Kemudian OC dibakar kembali dan dibuat goresan kedua menyentuh bekasan goresan terakhir. Nah, metode ini dilakukan untuk kedua cawan Petri atau media perkembangan biak pada bakteri kita. Nah, jika sudah, tutup kembali dan lakukan inkubasi selama 24 jam. Hasil pengamatan membuktikan bahwa adanya bakteri yang tumbuh pada cawan Petri yang menghasilkan beberapa koloni bakteri. Kita lanjut kepada proses yang kedua, yaitu pewarnaan gram. Pewarnaan gram adalah pewarnaan yang berfungsi untuk membedakan bakteri negatif dan bakteri positif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mengikat kuat pewarna dasar dan tidak dapat dilunturkan, sedangkan bakteri gram negatif akan kehilangan warna dasar dan akan tergantikan oleh warna merah muda. Oke, alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu cawan Petri yang berisikan bakteri yang telah kita biarkan, lalu ada mikroskop slide, lalu ada api busen, inkubator, sterilisasi OC, ada pipet, alkohol, minyak imersi, lalu ada mikroskop, 4 reagen pewarna, dan aquades. Oke, langkah pertama adalah kita masukkan aquades setitik, lalu kita ambil koloni tunggal pada media biakan bakteri kita, lalu kita aduk dengan aquades pada preparat kita. Setelahnya diangin-anginkan di atas api busen. Setelahnya kita tetesin 4 reagen secara bertahap dengan diselingi 1 menit. Setelah 1 menit kita bilas dan kita masukkan reagen yang lainnya. Lalu kita bisa memulai pengamatan preparat di bawah mikroskop. Hasil pengamatan yang pertama, A3M1 McConkey yang menghasilkan sifat gram negatif, bentuknya basil, dan susunannya monobasil. Nah, untuk yang McConkey yang kedua, itu ada sifatnya gram positif,
Bentuknya basil, susunannya dipobasil. Lanjut dengan yang nutrien agar, sifat gramnya negatif, bentuknya basil dan susunnya palisade. Baiklah, kita masuk kepada uji biokimia dan uji gula-gula. Uji biokimia merupakan metode penting dalam mikrologi untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasikan bakteri berdasarkan aktivitas metabolik dan enzimatiknya melalui serangkaian reaksi kimia antara enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan substans tertentu dalam media. Uji ini memungkinkan penentuan sifat fisiologis bakteri. Oke, bahan yang pertama yang kita pakai adalah tentunya masih cawan Petri hasil biakan dari sampel ayam kita. Lalu ada inkubator untuk menginkubasi bakteri kita nantinya. Lalu ada api busen, alkohol steril, sterilisasi OC. Lalu ada reagen-reagen yang akan kita campurkan pada tabung reaksi yang berisikan media kita. Lalu ada tabung reaksi yang berisi media-media percobaan kita. Baik, yang pertama adalah sterilisasi menggunakan alkohol steril. Di sini kita akan membuat uji katalase dengan mentetesin cairan H2O2. Lalu setelahnya kita akan mengambil koloni tunggal pada biakan bakteri kita di dalam cawan Petri. Nah, kita ambil itu yang benar-benar tunggal. Sebelumnya kita harus mensterilkan jarum OC. Setelahnya kita campurkan cairan H2O2 dan koloni tunggal kita. Nah, jika hasilnya mengeluarkan gelembung, maka bakteri kita positif. Nah, setelah uji katalase, kita akan memasukkan koloni bakteri kita pada media yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, media yang pertama kita gunakan itu media cair. Nah, kalau media cair itu kita menaruh bakteri ke dalamnya langsung. Nah, jika padat seperti ini maka kita hanya menggoreskannya. Seperti tampak di video. Yang telah kami lakukan, kami dapat mendapatkan hasil yaitu yang pertama TSIA. Nah, keterangan TSIA ini, jika terjadi fermentasi, indikator fenol merah akan berubah menjadi kuning. Sedangkan jika tidak terjadi fermentasi, warna merah tetap warna merah. Nah, pada praktikum kami mendapatkan hasil fenol yang berubah menjadi kuning. Dan terdapat gas yang menghasilkan bahwa TSIA kami itu positif. Asid selain kuning, asid bat itu kuning, gas positif, H2S itu negatif. H2S itu terlihat jika ada endapan warna merah kehitaman. SIM kategorinya, indol ditandai dengan terdapatnya cincin merah di atas, motilitas dilihat dari keruhan hasil tusukan bakteri. Nah, kita masuk ke MR. Keterangan dari MR yaitu metil merah ditambahkan ke dalam medium jika pH-nya berada di bawah 4,4, indikator akan berubah menjadi warna merah, menandakan hasil positif. Nah, hasil dari praktikum kami mendapatkan MR kami itu positif dikarenakan ditandai oleh warna merah. Lalu di sini juga ada uji katalase. Nah, uji katalase kami itu menandakan negatif dikarenakan tidak terdapatnya gelombang-gelombang busa. Lalu lanjut ke SCA. SCA pada praktikum kami itu negatif. Keterangan SCA itu sendiri adalah jika bakteri mampu mengasimilasi sitrat, metabolisme akan menghasilkan produk alkali yang meningkatkan pH, menyebabkan perubahan warna media dari hijau menjadi biru, yang menunjukkan hasilnya positif. Sebaliknya, jika bakteri tidak dapat menggunakan sitrat, tidak terjadi perubahan warna, dan media tetap hijau, dan menghasilkan negatif. Nah, media kami itu tetap warna hijau, maka hasilnya negatif. Lalu ada FP. FP keterangannya, jika bakteri menghasilkan asetoid, maka akan terjadi reaksi oksidasi yang membentuk asetil yang kemudian bereaksi dengan alpha naftol menghasilkan warna merah muda hingga merah bata sebagai indikasi hasil positif. Nah, jika warnanya tetap kuning maka hasilnya negatif. Maka FP kami menghasilkan identifikasi negatif. Lalu ada uji gula-gula. Uji gula-gula bisa ditandai dengan terdapatnya gelembung-gelembung gas. Nah, di hasil praktikum kami mendapatkan satu gelembung gas pada uji gula-gula kami, yang menandakan itu positif. Baik, yang terakhir itu ada uji sensitivitas. Uji sensitivitas kuman merupakan prosedur laboratorium yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepekaan atau ketahanan suatu bakteri terhadap berbagai jenis antibiotik. Metode ini membantu menentukan pilihan antibiotik yang paling efektif untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri tertentu. Baik, kita lanjut dengan perkenalan alat dan bahan laboratorium. Yang pertama ada cawan Petri yang berisi mueller hitam agar, lalu ada inkubator untuk menginkubasi,
lalu ada alkohol steril, lalu ada biakan bakteri E. coli, lalu ada apibusen, lalu ada cotton bud steril, selanjutnya ada pingset, dan selanjutnya ada pepper dish antibiotik. Yang pertama adalah kita buka dulu si biakan bakteri, lalu kita tusukkan si cotton bud ini ke dalam biakan bakteri. Setelah itu kita buka cawan Petri dan kita oleskan pada muler hitam agar secara merata. Nah, setelah itu kita panaskan pingset dan kita angin-anginkan. Kita ambil pepper dish satu demi persatu. Nah, untuk peletakan si pepper dish ini ada juga bagian-bagiannya. Amoxicillin ada di tengah, Canalis ada di arah jam 12, Tritroprim ada di arah jam 9, Ampicillin ada di arah jam 6, dan Bacitracin ada di arah jam 3. Nah, jika sudah selesai semua urutannya dengan baik dan benar, kita tutup dan kita masukkan pada inkubator agar diinkubasikan selama 24 jam. Dan besok kita akan mengamati apa yang telah terjadi pada muleter hiton agar kita. Baik, dari praktikum kami mendapatkan pengamatan seperti berikut. Yang pertama ada amoxicillin, ukurannya itu 20 mm dengan kriteria susceptible yang artinya peka. Lalu ada kanamisin, ukurannya 22 mm dengan kriteria susceptible. Lalu selanjutnya ada trimethoprim, ukurannya 21 mm, kriteria susceptible. Lalu ada ampicillin, ukurannya 11 mm, kriteria intermediate. Lalu ada bacitracin, ukurannya tidak terdapat ukuran dengan kriteria resistance. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Hasil uji menunjukkan bahwa zona hambat amoxicillin sebesar 22 mm, Canamis menunjukkan 22 mm, dan trimethoprim menunjukkan 21 mm, yang semua menunjukkan bahwa E. coli bersifat sensitif terhadap ketiga antibiotik tersebut. Sementara itu, ampicillin menghasilkan zona hambat 11 mm dan termasuk dalam kategori intermediate, menunjukkan efektivitas sedang atau adanya indikasi resensif parsial. Tidak terbentuknya zona hambat pada bacitracin menandakan bahwa E. coli resisten terhadap antibiotik ini. Baiklah, sekian dari laporan praktikum dari praktikum pertama sampai praktikum keempat. Saya minta maaf jika saya ada salah kata, dan sekian dan terima kasih.